Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maratus Solihah akan mereview makalah kelompok 11 yang berjudul tentang pengawasan syariah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Di dalam makalah ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang kedua dasar keberadaan Dewan Pengawas Syariah, dan yang terakhir yaitu pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan syariah sejatinya berperan dalam menjalankan operasional LKS yang ada di Indonesia agar senantiasa selaras dengan prinsip syariah. Pengawasan begitu penting untuk dilakukan pada lembaga keuangan syariah sebab rentan terhadap kecurangan. Kecurangan yang dimaksud ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara tidak langsung merugikan pihak lain. Peraturan pengawasan perbankan syariah secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 50 bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan undang-undang syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, badan dengan otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional dimiliki oleh DSN yang dibentuk MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga keuangan syariah atau LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah. Keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar DSN MUI dan di tingkat LKS yang melakukan pengawasan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 membuat seluruh fungsi peraturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang semula tersebar di bank seluruh Indonesia dan Bapepam LK menjadi penyatu dengan OJK. Dan semua aktivitas perbankan syariah diawasi oleh OJK. Beralihnya wewenang Bank Indonesia atas pengaturan dan pengawasan bank syariah kepada OJK juga berpengaruh pada perubahan dan perluasan atau lembaga yang membantu Bank Indonesia, yakni Komite Bank Perbankan Syariah atau KPS. Setelah beralih ke OJK, maka KPS berubah menjadi KPJKS. Yang kedua yaitu dasar keberadaan BPS. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu lembaga yang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS dapat diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah setelah memperoleh rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau RUPS atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Terkait dengan keberadaannya, DPS adalah badan independen yang wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki undang-undang syariah berdasarkan pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Dan keberadaan DPS dalam pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan penegasan dan pengulangan terhadap ketentuan yang ada pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan demikian, keberadaan DPS mempunyai status hukum yang sangat kuat karena diatur dalam undang-undang sekaligus. Yang terakhir yaitu pedoman kerja DPS. Yang pertama struktur dan pengangkatan DPS dalam organisasi, yaitu jumlah anggota DPS paling kurang 2 dan paling banyak 50% dari jumlah direksi bank. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab DPS. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Selanjutnya, DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan dengan cara rapat dan keputusan sikuler DPS. Yang keempat yaitu aspek transparansi atau keterbukaan. Yang kelima etika kerja. Yang keenam bentuk kepentingan. Yang ketujuh akses terhadap informasi. Dan yang terakhir waktu kerja. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.